Forum 2024. Hadirin, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara, bersama-sama kita akan menyaksikan Safety Induction. Mari kita ikuti beberapa petunjuk berikut ini. Dan tangga darurat. Alat pemadam atau APAR dan hydrant box. Titik kumpul. Hal yang harus dilakukan apabila melihat api. Tekan tombol alarm. Hubungi emergency call. Operator tekan 0. Ambil APAR terdekat dan berusaha padamkan api. Jika api tidak padam dan membahayakan diri, selamatkan diri melalui pintu dan tangga darurat menuju titik kumpul dan jangan gunakan lift. Jika terjadi gempa bumi, berikut ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Jauhi benda-benda yang dapat pecah seperti kaca jendela. Segera berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang dapat menimpa. Terima kasih. Tari Ana Dara. Tari ini menggambarkan keceriaan gadis remaja menari gembira dengan gerak lincah dan energik. Meskipun gerak terlihat modern, namun tetap memadukan tari tradisional sebagai upaya mengenalkan kearifan lokal kepada generasi muda. Tari ini digarap dari berbagai gerak tari tradisi yang dikreasi menjadi kekinian. Ana Dara Dance. Dance show the happiness of teenager girl dancing with lively and energetic movement. Even though the movement look modern, dance director Abdi Basit, music arranger Erwin Sulaiman, production Angin Mamiri Foundation, Yama Makassar, and led by Iin Yusuf Majid. Ladies and gentlemen, Ana Dara Dance.
Nusantara Hall Gerindra Hotel Makassar. Makassar Investment Forum 2024. Hadirin, kita sambut MC kita, Fanny Ji dan Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin Bapak Ibu para tamu kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ki Ernadi Wiman. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Thank you so much and welcome to Makassar. Baik, kemudian kami juga ingin menyapa kepada Direktur Utama Peruri yang diwakili oleh Direktur Digital Bisnis Peruri, Ibu Farah Fitria Rahmayanti. Juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili dan juga Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili. Kami juga ingin menyapa kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di pagi hari ini. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh pihak yang sudah mensupport rangkaian acara MIF 2024. Ini terbukti dari banyaknya rangkaian bunga sepanjang jalan menuju ke Hotel Rindra Makassar. Terima kasih atas support yang sangat luar biasa. Baik, hadirin berbahagia, perkenalkan kami berdua akan menjadi pembawa acara dalam event ini. Saya Irfan Ince dan saya Fanny Ji mengucapkan selamat datang dalam acara Opening Ceremony MIF Makassar Investment Forum 2024. Give a round of applause, everybody. Thank you. Baik, di pagi hari ini untuk bisa mengobarkan semangat kita hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kembali. You may seated. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, masih dalam rangkaian acara Opening Ceremony Makassar Investment Forum 2024. Pada saat ini bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan doa bersama dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Irman SAG MSI. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakarin aw unsa wa ja'alana syu'uban wa qabaila liyata'arafna. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau pertemukan kami pada kegiatan Makassar Investment Forum tahun 2024, investasi untuk semua, Makassar penyangga ibu kota negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami selalu memohon segala kebaikan, kebaikan bersama, kebaikan untuk semua bangsa, kebaikan yang tiada henti, melahirkan berbagai kebajikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami selalu memohon perlindungan dari segala keburukan. Wassallallahu ala Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Irman SAG MSI yang telah memimpin doa. Baik hadirin berbahagia, di pagi hari ini to join to watch the videos about investment in Makassar City. Ladies and gentlemen, once again, this is video investasi Kota Makassar. Selamat menyaksikan. The future is what we prepare for today. Welcome to Makassar, an enchanting city on the southern coast of Sulawesi Island, Indonesia, known as the city of Angin Mamiri. Makassar is one of the largest metropolitan cities in Indonesia, also known as the gateway to Eastern Indonesia. Its strategic location as the center of trade, services, and industry makes Makassar a great place to invest. Makassar City is not only a place, but also a reflection of the rich history, cultural diversity, and culinary tourism destination in Indonesia. With the friendliness of its people and its alluring charm, Makassar City is always ready to welcome anyone who comes to explore its uniqueness and charm. The industrial estate in Makassar has a green area industry mission integrated with the port and toll road, while property development in residential areas promises competitive selling value. Increased investment from both domestic and foreign sources is expected to grow rapidly in Makassar City in accordance with the vision and mission of the city of Makassar. Acceleration to realize Makassar as a world city of Sombere
and smart city with strong immunity for all. Every day is your best time. Every place is your investment. Kita berikan aplaus yang meriah, sebuah video investment di Makassar yang bersama-sama kita saksikan untuk bisa menunjukkan bahwa Makassar ini telah melalui begitu banyak hal dan yang pastinya untuk kedepannya akan terus maju bersama dengan Anda yang juga telah hadir dan ikut menjadi bagian dari acara kita. Betul, dan tentu saja kemajuan Kota Makassar ini tidak lepas dari peranan penting sosok yang menjadi pemimpin kita. Betul. Untuk itu hadirin sembari kita juga akan mengundang memberikan sambutan untuk kita semua. Hadirin mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Sosok di balik besarnya Kota Makassar di tahun 2024 ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurilillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rizky Enardi Wimanda. Terima kasih Pak Rizky udah hadir. Yang saya hormati para anggota Forkompinda Sulawesi Selatan, Pak Dan Kosek, Bapak Pangdam 14 Hasanuddin atau yang mewakili, Pak Kapolda Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Di sini ada Pak Kakanwil Agama. Terima kasih Pak Kakanwil. Yang saya hormati tamu-tamu kita yang luar biasa. Vice Ambassador of Singapore, Mr. Terence Teo. Thank you for coming, sir. Konsulat Jenderal Australia. Saya kira ini sudah jadi orang Makassar, Pak Todd Dias. Konsulat Jenderal United States of America, Bapak Christopher Green bersama Pak John. Konsulat Jenderal Filipina, Mrs. Mary Jennifer Dominggi Dingal. Ini hari beliau akan tampil di F8 juga. Italia Embassy, Head of Economic and Commercial Section, Mr. Giovanni Finarelli. United States Arab Emirates Embassy, Deputy Head of Mission, Mrs. Saima Salem Al-Habsi. From Poland Embassy, Mr. Lukas Ronggur Hasi Holland. Di sini juga hadir Bapak PJ Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Ismail Majid. Direktur Peruri yang diwakili oleh Ibu Direktur Ibu Farah Fitria Rahmayanti. Para anggota Forkompinda Kota Makassar, ada Pak Kapolrestabes, ada Pak Dan Satrol, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Dandion Marinir, Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, yang offline, online, sorry. All these distinguished guests from 13 countries, Singapore, Netherlands, Italy, Philippines, United Kingdom, United States of America, Japan, Poland, United Emirates Arab, Malaysia, India, Australia, and France. Para bupati dan wali kota se-Indonesia yang hadir, Direktur Perencanaan SDA BKPM Ibu Ratih Purbasari Tania, pimpinan PT Global
You Ready Perkasa, Ketua Badan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Abji Sulampua, dan seluruh bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang sempat hadir dalam Makassar Investment Forum ini. Good morning, ladies and gentlemen. International Aid Festival and Forum last night. The Makassar City Government is delightful and honored to carry out the third MIF. MIF in Makassar's initiative and is part of the Pinisi Sultan Forum, the South Sulawesi Investment Forum. Today, Makassar Investment Forum theme emphasis on investment for all, Makassar as a supporting city to Nusantara capital. MIF is expected to be a forum for meeting investment needs of cities and regencies throughout Sulawesi region with foreign investors through embassies and consulate general. Now in this room we have 13 participating countries including Australia, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Philippines, Singapore, South Korea, UK, United Arab Emirates, Hong Kong, Poland, and USA. MIF 2024 want to establish business and investment contact between foreign investor and city regency government through investment seminar, one-on-one business matching, and investment promotion. The main objective of MIF is to support the sustainability of economic growth and urban development, acceleration of technology transfer, and quality improvement of human resources in participating cities and regencies. As such, we offer Makassar City as perfect place for investment. With the city economic growth before the last month, 5.4%, and the inflation rate 1.7%. The spread of 3.7% shows Makassar investment environment is very healthy. This healthy condition is strengthened by the World Survey awarding Makassar Smart City Index ranking 115 from 145 global cities. Also as the best city ranking 454 from 10,000 cities in the world. Lastly, Makassar is surveyed to be one of the happiest city in the world and the happiest city in Indonesia. The ranking is 234 between 500 cities in the world. As the economic center of South Sulawesi province, Makassar has shown its resilience and quick recover from the COVID pandemic. Not only aiming for the resilient city, Makassar is now under urban farming in the tourism area, waste to energy, green infrastructure and solar energy for all our peoples. The city is the center of economic, social, and cultural activities in the region Maminasata. Maminasata is the Metro Makassar, Metropolitan Makassar, South Sulawesi. Sulawesi is the gateway to Eastern Indonesia with an international airport and the second largest port in Indonesia
Makassar is the best place for investment. The city indeed wants to become the bridging of investment interests of fellow cities and regencies in the Eastern Indonesia and the worldwide investor. Now that Makassar will be neighboring to Nusantara, the new capital, the city's position is more very strategic. Makassar Nusantara takes only 45 minutes. Makassar want to be the second home of Nusantara residents, agriculture and mining support, education and health support, and the place for Nusantara people to look event and entertainment so weekday in Nusantara but weekend in Makassar. The 33 and the annual eh, Makassar International Egg Festival and Forum. Such international events are our opportunities to show the city is serious to become a world-class city to achieve the vision investment are required. We offer you potential investment such as Japarate. Japarate is the skywalk. We want to make the new our development area around our coastal line. Makassar has a 35 kilometers long coastal line. Japarate is the commercial and tourism center now listed in BKPM. And the reclamation project for the climate change risk mitigations right now. There are 5 hectares and the new reclamation area from the required 5,000 hectares. This is very good to making new development area, new city, green city around our coastal line. We hope MIF 2024 not only assist the increasing investment potential in Makassar, but also in Sulawesi cities and regencies. Together with investment in our area, and together we can exchange benefit of the investment. Ladies and gentlemen, this is the end of my speech. Please enjoy the city of Makassar. Makassar kota makan enak, kota festival tepian air. Every day is your best time, everywhere is your best investment. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Wali Kota Makassar untuk tetap berada di atas panggung untuk melaksanakan opening ceremony dari Makassar Investment Forum 2024 yang akan ditandai dengan penabuhan gendang. Baik, dan kesempatan kali ini untuk bergabung di atas panggung dengan hormat kami mengundang kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rizky Ernadi Wimanda. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung, Bapak. Dan kami juga mengundang kepada Deputy Head of Mission of the Embassy of the United Arab Emirates, Mrs. Saima Salem Al-Habsi. We would like to invite you to join us on the stage. And also we would like to invite Deputy Chief of Mission and Ministry, Counselor of Singapore Embassy, Mr. Teres Theo. We would like to invite you to the stage. And then we would like to invite Mr. Todd Diaz from Consul General. Seremoni dari Makassar Investment Forum 2024. Kami persilakan Bapak-Bapak Bapak untuk mengambil tempat pada gendang masing-masing. Silakan Bapak. Dan untuk melaksanakan penabuhan gendang ini, kami akan memandu dengan menghitung mundur dengan hitungan dari kami berdua. Yes, we will count
Take your place. Oke, hadirin sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki acara opening ceremony IMF 2024. And ladies and gentlemen, we will counting down for the ceremonial. So are you ready, ladies and gentlemen? Alright, take your place once again. Let's see. Oke. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Alright, MIF Makassar Investment Forum 2024 is started. Investment for all. Makassar, penyangga ibu kota negara Indonesia. Alright, what a great moment, and we would like to ask you to keep on the stage untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Stay Take with a us. picture together. Kami mohon tetap bersama terlebih dahulu. Yes. Oke, kita berfoto bersama dahulu. Silakan. Because this is a very great moment. Alright, let's keep this moment together for a while. Baik, we would like to invite also all the delegates from the United States. We would like to invite you to join us on the stage, and then from Italy, Netherlands, and then Poland, Philippines, Japan, USA, and then France and Malaysia. For all the distinguished ladies and gentlemen, we would like to invite you to join us on the stage. And also kita juga mengundang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail untuk berada di atas panggung. Baik. Serta kami mengundang kepada yang mewakili penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, PLH Kepala DPM PT PSP Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengundang kepada perwakilan dari Peruri untuk juga bergabung bersama di atas panggung untuk berfoto bersama, Ibu Farah Fitria Rahmayanti. Baik, hadirin yang berbahagia, ini adalah momen yang luar biasa di pagi hari ini. Opening ceremony untuk MIF Makassar Investment Forum 2024. Dan ini saat sekarang ini kami akan mengajak Anda teman-teman dari media cetak elektronik maupun online untuk bisa mengabadikan momen di pagi hari ini. Silakan. Dan hadirin boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Let's give round of applause. Kita akan melaksanakan acara ini sampai sore nanti. Betul. Dengan pembicara-pembicara hebat, narasumber-narasumber hebat. Yes. Yang tentu saja akan membawa Kota Makassar sebagai penyangga IKN Ibu Kota Negara pastinya. Betul sekali. Baik, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi hadirin sekalian. Baik, mohon tetap berada di atas panggung Bapak karena ada sesi foto yang kedua berikutnya. Baik, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Kami mengundang kepada Thank you so much for all the delegates. Thank you for all the embassy. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat Bapak dan Ibu. Serta Bapak Rizky tetap berada di atas panggung. Kami berikutnya akan mengundang sesi foto yang kedua kepada Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda Kota Makassar untuk berfoto bersama. Kami persilahkan. Baik, momen spesial di pagi hari ini juga kembali kita akan saksikan bersama-sama hadirin. Berfoto bersama di pembukaan Makassar Investment Forum 2024. Baik, kita persilahkan untuk berfoto bersama. Mungkin ada salam sinergitas ya. Betul. Tangannya di kepala ke depan Bapak Ibu untuk Makassar 2024 sebagai Makassar penyangga IKN Ibu Kota Negara. Betul Boleh sekali. kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Ini adalah sebuah sinergi yang luar biasa yang kita bisa lihat bersama dengan seluruh stakeholders yang juga ikut terus mendukung
Kami mohon program-program dari kesediaan masih Pemkot. Wali Kota Makassar dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Rizky, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto tetap di atas panggung. Ibu Indira kami persilahkan untuk kembali ke tempat Ibu. Bapak Rizky mohon maaf, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Bersama dengan Bapak Wali Kota Makassar, karena selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan MOU bersama dengan Abji dan Everready. Betul, ini adalah MOU bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia. Ya. Untuk itu kami mengundang kepada Ketua Abji Sulampua, Bapak Abdul Malik untuk bersama-sama bergabung di atas panggung. Dan kami juga mengundang dengan hormat kepada perwakilan elektrik PHSL Ready, Bapak Wisnu Aji Visibility Study Kelayakan Metro Capsule di Makassar. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Wow, berarti ada proyek besar ya yang akan ada di Kota Makassar. Betul. Salah satunya adalah Metro Capsule di Makassar. Yes. Luar biasa. Dalam digitalisasi juga begitu karena ada IPG dan kemudian juga lewat studi kelayakan Metro Capsule ada Everready. Baik, selanjutnya setelah ini nanti akan ada berfoto bersama juga. Janji dari Wali Kota Makassar untuk menjadi Makassar Betul. sebagai kota dunia ya. Yes. Sebagai Yes. pemopang Satu IKN persatu juga. semuanya terwujud. Betul sekali. Hadirin, biasa. ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang luar biasa yang kita saksikan bersama-sama dalam MAF atau Makassar Investment Forum 2024. Baik, mari kita berikan bersama terlebih dahulu untuk berfoto bersama. Kami persilakan untuk berfoto bersama dulu Bapak-bapak. Baik, Pemkot, Hadirin bersama-sama perwakilan Bank kita Indonesia. telah menyaksikan penandatanganan MOU. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemajuan Kota Makassar kita tercinta pastinya. Sekali lagi mohon kesediaan Wali Kota Makassar dan juga Bapak Rizky selaku ya masih tetap berada di atas panggung Pak. Baik, Bapak Rizky mohon tetap berada di atas panggung Pak. Dan berarti sebentar lagi Kota Ya. Makassar nih akan ada LRT Wow, LRT. yang akan menghubungkan kita nih semuanya jadi lebih dekat dan juga lebih cepat melalui program Betul. Metro Capsule di Kota Makassar. Wow, kita berikan flash yang meriah dong. Ini adalah satu Wow. wujud yang nyata yang akan kita saksikan juga bersama-sama di masa akan datang di Kota Makassar. Baik, saatnya kita akan menyampaikan bahwa ini adalah momen yang juga luar biasa, sesuatu penghargaan yang akan diberikan kepada pelaku usaha LPKM terbaik. Untuk itu kami juga mengundang untuk naik ke atas panggung kepada Bapak Sahral Bakri dari PT Makassar Airport Network, PT Jalan Tol Seksi 4 yang mendapatkan penghargaan pelaku usaha LPKM terbaik. Kemudian kami juga mengundang kepada PT Cahaya Terang Timur, Bapak Sindu Abisya. Dan juga kami persilahkan kepada PT Yasmin Bumi Asri. Ibu Mita kami persilahkan untuk naik ke Kami atas juga panggung. mengundang dari PT Siloam International Hospital, Adi Febriansyah dan Bapak Hendrik Hasibuan. Kemudian PT Bahari Nusantara, Bapak Edward Christopher. Kemudian dari PT Indosat, kami mengundang kepada Bapak M. Bayu Dewan Danu dan Yudhistira Muhammad.
And also we would like to invite dari Miss PT Yinjing International, Mr. Joe Wandi. We would like to invite you to the stage. Hadirin bersama-sama kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan kepada pelaku usaha LPKM terbaik. Kami persilakan kepada Wali Kota Makassar untuk menyerahkan. Baik, kami mengundang satu lagi penerima award kita dari PT Cahaya Murni Terang untuk bisa bergabung. Baik, hadirin yang berbahagia, ini adalah dia penyerahan penghargaan kepada pelaku usaha LPKM terbaik. Yang pertama kepada PT Makassar Airport Network dari PT Jalan Tol Seksi 4. Betul, kemudian dari PT Cahaya Terang Timur, dilanjutkan PT Yasmin Bumi Asri, PT Siloam International Hospital, PT Bahari Nusantara, juga dari PT Indosat, dan juga dari PT Yinjing International yang mendapatkan penghargaan pelaku usaha LPKM terbaik 2024. Setelah ini mohon izin kami memohon kesediaan kepada Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Ya, Bapak Wali Kota Makassar dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan seluruh penerima award pelaku usaha LPKM terbaik. Congratulations. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi hadirin. Luar biasa, hari ini bersama-sama kita telah menyaksikan rangkaian acara pembukaan MIF Makassar Investment Forum 2024 yang akan berlangsung mulai saat ini hingga sore hari nanti. Betul, acara ini telah resmi dibuka dan kita akan bersama-sama memasuki acara-acara yang selanjutnya. Namun yang pasti akan banyak sekali insight-insight yang luar biasa terkait soal investment di Kota Makassar dalam event ini. Baik, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita untuk acara opening ceremony ini. Dan sebentar akan kita lanjutkan lagi ke acara berikutnya untuk menyaksikan pembicara-pembicara kita ya. Betul sekali. Hadirin berbahagia, selanjutnya kita akan melangsungkan acara talk show yang juga nantinya akan dipimpin oleh Ibu Erlin Puspitasari MER, Senior Region Outreach Manager British Embassy Jakarta. Baik, hadirin yang berbahagia, dan saatnya kita akan langsung saja masuk dalam rangkaian acara Makassar Investment Forum 2024. Kita harapkan tentu saja dengan adanya forum ini akan membuat Makassar lebih berperan sebagai kota dunia dan juga siap menjadi jembatan untuk Indonesia Timur. Investment for All Makassar, penyangga IKN Ibu Kota Negara. Betul. Baik. Terkait soal Makassar Investment Forum 2024, sekali lagi hadirin yang berbahagia, Anda akan kami ajak untuk tetap bersama dengan kami di acara ini, karena sesaat lagi akan ada talk show yang juga akan melibatkan Anda dan juga akan menghadirkan para narasumber yang pastinya akan memberikan Anda begitu sangat banyak insight untuk Anda bisa cari tahu terkait soal investment terkhusus di Kota Makassar. Betul sekali. Narasumber kita pada siang hari ini ada 4 ya, yaitu ada dari BKPM, ada Ibu Rati Purbasari Kania. Betul, kemudian juga ada dari Otoritas IKN Ibu Sylvia Halim. Juga dari Peruri ada Ibu Farah Fitria Rahmayanti. Dan juga dari Bank Indonesia ada Bapak Rizky Ernadi Wimanda.
Tentu saja kita harapkan setelah kita mengikuti berbagai materi dari narasumber ini, Peruri dan juga Bank Indonesia. dan tentu saja untuk memandu acara talk show ini, kita juga mempunyai moderator cantik yang akan Betul. memandu kita bersama ya. Ya, baik hadirin yang berbahagia, kita undang bersama, kita berikan aplaus yang meriah moderator kita, Ibu Erlin Puspitasari MIR, Senior Regional Outreach Manager British Embassy Jakarta. Boleh kita berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. A very welcome everyone to this talk show session in Makassar Investment Forum. My name is Erin Puspitasari. I'm from British Embassy Jakarta. Having this text actually such a pleasure, honor, but also a burden, Pak. So, yeah. I'm very grateful that Makassar City Government has allowed me to moderate this important panel discussion. I think let's dedicate this session to talk about a very interesting topic, investment for all, Makassar Penyangga IKN. To start, I'd like to bring out some data and recent information on IKN updates and how it relates to Sulawesi and Makassar. So, recently, Bapak Bambang Susantono, in his new capacity as Presidential Special Envoy for International Cooperation in IKN, just held the first Development Partners Roundtable for International Cooperation. And the key points from that meeting was that there is an urgent need to support a process of developing a conducive investment ecosystem by collaborating with international stakeholders. And the key deliverables will be a policy brief highlighting three elements. The first element is investment by supporting Nusantara Capital Authority in market sounding activities. And then the second element is knowledge, developing a policy recommendation on accelerating investment in Nusantara through international cooperation. And the last element is network. It means strengthen Nusantara International Network through development partners coordination. And when it comes to IKN development phases, actually it has 5 phases, but one of them is the completion of all major infrastructures and the establishment of a 3-city ecosystem, Nusantara, Balikpapan, and Samarinda in 2035 to 2039. So the question is, will IKN only be impacted to those two cities, Balikpapan and Makassar? Well, let's take a closer look at the position of Sulawesi. Sulawesi, and of course Makassar, is the closest islands to IKN. It means Sulawesi, Makassar, surrounding areas play a vital role to support the development of IKN. It's also stated in the main takeaways of the preparatory meeting on President Regulations for buffer zones of IKN last February. It means there is an urgent need to support the acceleration of economic development in Sulawesi, Makassar, and surrounding areas. For this, investment is crucial. Investment is a key. So, what's the opportunities? Why it's promising? And how to strategically pursue? Let's delve into a further discussions with our expert panelists joining us today. Without a further ado, I'd like to welcome our distinguished panelists.
we have joining online Ibu Sylvia Halim, the Deputy for Facilities and Infrastructure at the Nusantara National Capital Authority. Graduated from Nanyang Technology Singapore, Ibu Sylvia has involved in a number of transport and infrastructure development. The second panelist joining online, Ibu Ratih Purbasarikania, Director of Natural Resource Planning, Deputy for Investment Planning from the Ministry of Investment or BKPM. With the education background of Master of Economic Science from University of Indonesia and Master of Arts from International University of Japan, Burati, to have a better understanding on Indonesian investment climate and its opportunities. And also joining us today here in this venue, the third panel, Bapak Rizky Wimanda, Chairman of Bank Indonesia South Sulawesi, who's joining since January 2024. Pak Rizky is fortunate to taste diverse education background from ITS to Yale University US, and then continued his master Ibu Farah Fitria Rahmayanti, also joining us today in the venue, the Director of Digital Business in Peruri, Jakarta. Has an extensive experience with more than 20 years in technology and digital sectors. Welcome, Ibu. Okay, I think we can kick off the discussion by having the first presenter. I would like to invite Ibu Sylvia Halim to present. Time is yours, Ibu. Hi, good morning. I hope I can be heard clearly. Good morning. Can I be heard? Oh, yes. All right, thank you. Okay, somebody has responded and confirmed that I can be heard. So, yes, a very good morning. Such a pleasant opportunity that has been given to us. The Honorable Acting Governor, Professor Zudan Arif Fahrulo, the Honorable Mayor of Makassar, Bapak Dani Pomanto. Thank you so much for having me and for having us in this morning sessions and this opportunity to share with you about the new capital, Nusantara. And I'm very sorry that I'm not able to join directly with all of you there, as we are really gearing up here in the new capital, preparing for the National Day celebration in August, and of course the subsequent move of the first civil servants to the new capital. So let me begin with an introductions and about the new capitals, so that we can everybody will know, where we are now as of today. May I be assisted to share the material? Has the material been able to be seen? Okay. All right. Let's go straight to the next slide. Yeah.
slow because perhaps the connections are not as smooth as we hope for. But anyway, so this is about the new capital. The new capital, Nusantara, is located in East Kalimantan. It's about 2 hours flight from Jakarta, and I think it's about 1 hour flight perhaps from Makassar. And it's a size of 256,000 hectares. Yeah, and we hope that the Nusantara new capital is not just about relocating the center of the government, but it is about creating a world sustainable city, becoming a symbol of national identity, and of course, becoming an economic driver for Indonesia's future. And next, so being the 256,000 hectares of the Nusantara itself is actually consisted of 75% of green area, and 65% of it is actually a tropical forest that we aim to achieve through the reforestation efforts. Now, the Nusantara itself is not a standalone project. It is actually part of the nation's visions for 2045. And one of the biggest and ambitious target for the new capital is how it aims to achieve a net zero emission by 2045, ahead of the nation's net zero targets in 2060s. And so we are adopting three main concepts in the development of the new capital itself. Of course, the first one is being a forest city. As I mentioned earlier, because we're talking about 75% of green areas, and to achieve that, some of the principles that we want to adopt is about how we want to conserve the biodiversity, how we want to ensure there are zero deforestations going forwards, and of course, ensuring a sustainable forest management. Secondly, is about being a smart city. Yeah, this is to aim for a resilient city itself, as we want to ensure how we can actually optimize the utilizations and also the management of water for the city itself. So we can expect how the city will behave like a sponge, or we will absorb where we will absorb the the rainwater, and of course slow down the runoff, and being able to recycle any water that is we have retained for the utilization of the city itself, and hope that we can ensure sustain a good microclimate in the city itself, as we know, because the new capital is located near the center of this city with a tropical temperature. And of course, we want to be able to prevent disasters related to water. And thirdly, is the adoptions of smart cities. So we can expect, yes, the utilization of various technologies, currents, and also future innovations that will allow us to have a better livability in the city, living as effectively and efficiently and comfortable for the people. And all these three concepts is translated into 8 guiding principles and 24 KPIs. I will not mention individually the KPIs. You can actually find this in the public documents related to the new capitals, but you can see that there are figures here being stated explicitly to be achieved, and the ambitious target for the new capitals. And this is something that we are accountable to, that we have to achieve. Targets such as 80% public transportations as the main mobility in the new capital, the adoption of 10-minute cities in the urban landscape of the new capital itself, target like 60% energy savings by 2045, 60% waste generation to be recycled by 2045, and 100% wastewater process by 2035. Yeah. And of course, the net zero emission itself by 2045. Now, the developments of the new capital itself is not just focusing on the new capitals, but it aims to become a super hub of economy for the Indonesia. And it starts, of course, with Nusantara together with Samarinda and Balikpapan, the 2 adjacent cities. Yeah, and to form a tri-cities cooperations, becoming a super hub economy for the Indonesians.
So I emphasize again, it is not just for the Nusantara or even for the East Kalimantan, but it is also for the nations. So being that when we talk about new capital super hub for the nations, we are referring how we can actually strengthen the domestic value chains across Indonesians. And this is to be achieved through a strategic resilience and innovative economic clusters. We have identified 6 economic clusters that will be pushed forwards and being a priority for the new capitals and the adjacent city. Firstly is about the clean technology industry clusters. Secondly is integrated pharmaceutical clusters. Thirdly is sustainable agriculture industry clusters. Fourth, an inclusive ecotourism and wellness center, wellness clusters. Fifth is the advanced chemical and derivative clusters. And lastly, the low carbon energy clusters. So you can expect all these economic activities will be something that being pushed forward and the main agenda going forward into the futures. Okay, next. Now, so that with that, yeah, you can see here that when it comes to the developments of the new capital itself, we are not just focusing on the developments of the core government areas, but also there are 7 others development areas that will be developed, where each development areas will have a key focus development here. So, for example, like the West Nusantara will be focusing on the economic and financial centers. The East Nusantara is going to be a tourism and leisure areas, and of course, the another one is innovation and research, and so on. So you can see here, it's not just about building a central government or capital city, but really truly developing a new city with sets of economic generations. Okay, next. Now, of course, the developments of the new capital or the Nusantara will not happen overnight, will not happen over 1 year or even 5 years. Yeah. We have actually a roadmap here reaching to 2045. So starting from 2022, so it consists of 5 stages, and currently in 2024, we are actually in the first stage of this development. Yeah, and in this first stage of developments, we are currently focusing in the core government areas where the center governments will be located, and the target of the population or the estimations of the populations in this first stage of developments is about 180,000 people. That consists of the existing residents within the boundary of the new capitals, as well as the incoming populations that consist of civil servants, as well as the economic activities coming into the new capitals. Okay, next. So how do we fare, or where are we now in terms of the developments of this first stage new capitals? Currently, in overall, the developments or the constructions of this first stage is about 89%, and this is referring to the area of, we call it core government area 1A. This is just a third of the core government areas. So this is not 89% of the entire core government, but it's just a 1/3 of it. So this consists of the constructions such as the presidential palace, the office, the government offices that will serve as a shared office for the various ministries and agencies as well. And of course, a residentials for the civil servants that will be moving in, as well as residentials for the general publics. And then we have also the developments of public spaces, what we call plaza ceremony, where people can gather and have their activities there, as well as the basic infrastructures such as road networks, water systems, wastewater systems, and so on. So we are already at 89.5% as of today. Next.
treatment and management, transportations, telecommunications, and of course, energies. We hope going forward, of course, there are investment in other sectors, such as technologies, medicals, and industrial, and so on. So these are the areas that we can look forward to for investments in the new capitals. And how do we progress till today? Yes, we have already received about 423 letter of interest from various part of the world, and we are being selective, obviously, to ensure that the investment that comes into the new capitals are really a strong investment that will be in alignment with the new capital's visions and missions in terms of sustainability, in terms of resilience, and of course, investment that will actually really trigger and generate the super hub economy that we have been talking about, yeah, triggering economic development for the nations, for the entire part of the nations. And besides focusing on investments, we are also been doing a lot of collaborations and cooperations with various organizations and agencies in the world that share the same value and visions with us in terms of sustainability, livability of a city. And through this collaboration, we are learning a lot, because building a new capital with such an ambitious target, yeah, that is being a forest city, smart city, and a resilient, response city, is not something that everybody has the complete experience of it, right? Each country perhaps has gone their experience, have experience in each part of it, but to do it all together at once, and doing it from ground zero, it takes the entire world actually to be part of it. Yeah. And that's what we hope for, that we are not building this alone, but we are building it together with the rest of the world. Okay, next. In terms of the investment itself, we have actually been having the private sector's participations through the groundbreaking that we have, the groundbreaking of their developments in the new capitals that started since late 2023. Yeah, so and it consists of various type of investments, especially in housings, in transportations, in commercials sectors, as well as in smart city facilities. And today, we have already garnered about 51.4 trillion rupiahs through 6 rounds of groundbreakings. And we are, as I'm talking now, we are in fact preparing for another sets of groundbreakings to take place sometimes in early August. Yeah. And so we can expect that, progressively we are having a complete ecosystem of the new capitals. Okay, next. So in August 2024, what can be expected? The area is going to be built up. You can see here in our slides. You can see on the left side, these are the areas that is going to be developed by August 2024. So it's about a total about 292 hectares. It's just a small part. Yeah, it's really just a small part of the new capital. So it is still a long way to go, and therefore there are many opportunities for investment to come in, and we are really looking forward to it. Next, and here we like to introduce a platform that we call Investara. You can actually scan the QR code there to get linked in and to register. And through here, you can actually find out more about the investments, as well as to monitor how your investment are progressing. So this is also one of the effort that we are doing to ensure clarity and transparency in the investment sectors. That's all from me. Thank you so much for this opportunity, and I look forward to the question and answer session later. Yeah, thank you so much, Ibu Sylvia Halim. Such a very comprehensive presentation.
I think we agree that IKN is very well thought design. And yeah, very looking forward to 2020, 2040, 2045, where the consolidation reputation is done. Thank you, Bu Sylvia. For the second presenter, I would like to invite Ibu Rati joining online. Time is yours, Ibu. Terima kasih, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ibu Kepala SKPD dan juga Kepala Dinas PTM PTSP se-Sulawesi, dan juga Bapak Kepala BI Sulawesi Selatan, Bapak Rizky Ernandi Wimanda, Ibu Silvia Halim dari OIKN, Ibu Farah dari Perum Peruri, dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar yang telah mengundang kami pada kesempatan yang baik ini, yaitu Makassar Investment Forum. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa menggali lebih dalam, terutama terkait potensi-potensi apa saja yang ada di setiap daerah, dalam hal ini di Pulau Sulawesi, dan juga bagaimana investasi ini dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan nilai tambah dan juga memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa stabilitas perekonomian ini sangat mempengaruhi tingkat investasi. Jadi untuk skala global, ekonomi global ini diproyeksikan masih di bawah tren jangka panjang dan juga dengan berbagai resiko seperti tensi geopolitik, pelemahan ekonomi Tiongkok, fluktuasi nilai tukar, suku bunga yang tinggi, dan juga pengetatan fiskal, serta adanya fragmentasi geoekonomi. Sedangkan untuk skala nasional, saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya, selaras dengan perekonomian Indonesia pada triwulan 1 tahun 2024 yang mampu tumbuh kuat di 5,11% YoY. Inflasi Indonesia juga lebih rendah dan dibandingkan negara lain. Selain itu juga kepercayaan investor saat ini masih kuat karena terkait ketahanan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, untuk capaian investasi pada triwulan 1 tahun 2024 yaitu sebesar 401,5 triliun rupiah atau 24,3% dari target 1.650 triliun, di mana persebaran realisasi itu baik PMA maupun PMDN di Jawa dan luar Jawa ini memiliki persentase yang hampir berimbang. Di samping itu, sepanjang triwulan 1 tahun 2024, investasi dapat menyerap sekitar 547.000 tenaga kerja. Selanjutnya, berdasarkan wilayah untuk periode yang sama, yaitu Januari hingga Maret 2024, realisasi ini baik PMDN maupun PMDA itu tertinggi ada di wilayah Jawa. Sedangkan untuk PMDN yang terbesar itu berada di Sumatera, untuk PMA itu di Sulawesi. Jadi untuk secara kepulauan, Pulau Sulawesi ini menempati peringkat keempat terhadap realisasi investasi berdasarkan pulau di Indonesia. Selanjutnya, realisasi investasi untuk PMA dan juga PMDN per provinsi di Pulau Sulawesi ini menunjukkan posisi yang cukup beragam.
pada periode 2019 hingga triwulan 1 2024, realisasi PMA Provinsi Sulawesi Tengah ini menempati posisi tertinggi di Pulau Sulawesi. Dan yang terendah itu Sulawesi Barat. Sedangkan untuk PMDN itu Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi tertinggi dan Sulawesi Barat berada di 5 terbawah nasional. Selanjutnya, ini berdasarkan sektor bahwa untuk PMA ini dengan periode yang sama yaitu dari 2019 hingga triwulan 1 2024 didominasi di Pulau Sulawesi ini terutama untuk industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan juga peralatan ini sebesar 69,7%. Ini yang paling mendominasi untuk PMA. Selanjutnya disusul oleh industri kimia dan farmasi sebesar 10% dan juga pertambangan sebesar 6,6%. Sedangkan untuk PMDN dengan periode yang sama itu didominasi oleh sektor listrik, gas, dan air. Selanjutnya dalam 5 tahun terakhir, realisasi investasi di Pulau Sulawesi ini didominasi oleh PMA sekitar 77%. Di Pulau Sulawesi ini juga mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 hingga 2023. Dan untuk realisasinya baik PMA maupun PMDN ini tertinggi berada di tahun 2022. Selanjutnya, bahwa investasi ini terutama untuk di Sulawesi juga mengacu pada rancangan akhir dari RPJPN nasional, yaitu dari RPJPN 2025-2045 telah dirumuskan adanya 8 agenda transformasi, yaitu sebagai kerangka berpikir menuju Indonesia Emas di 2045. Jadi ke-8 agenda tersebut terdiri dari transformasi Indonesia yang mencakup 3 poin. Yang pertama itu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan juga transformasi tata kelola. Jadi untuk transformasi ekonomi ini menjadikan transformasi yang berkelanjutan dan juga masuk ke dalam arah kebijakan Indonesia Emas di 2045. Ada 3 pilar yang menjadi dasar, yaitu berdaulat, maju, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, untuk arah kebijakan investasi di nasional itu dalam jangka menengah 5 tahun dan juga jangka panjang 25 tahun, yaitu untuk mencapai visi Indonesia Emas 2024 ini mengarahkan investasi itu terutama pada sektor dan juga aktivitas yang produktif serta memiliki multiplier yang paling besar terhadap perekonomian, yaitu dengan melakukan investasi terutama yang diprioritaskan untuk mengembangkan investasi prioritas, yang kedua itu investasi yang berorientasi ekspor, ketiga itu investasi hijau, dan juga investasi dalam infrastruktur, konektivitas, dan juga logistik, serta investasi yang berorientasi pada riset dan inovasi. Terkait investasi hijau, saat ini dilakukan untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau, di mana di dalamnya menerapkan beberapa hal, yaitu terkait salah satunya itu pengembangan berbagai sistem pembiayaan inovatif yang menggunakan kaidah ESG, dan juga implementasi insentif dan juga adanya pelaksanaan dari carbon trading. Selanjutnya, ini adalah arah pembangunan wilayah Sulawesi berdasarkan RPJPN tahun 2025-2045, yaitu menjadikan wilayah Sulawesi sebagai penunjang super hub ekonomi Nusantara dan juga industri berbasis sumber daya alam. Hal ini terutama didukung oleh Sulawesi yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan juga saat ini sebagai wilayah penunjang ibu kota Nusantara. Selanjutnya, pada tahun 2025 hingga 2029, tema dan juga target pembangunan setiap provinsi di Sulawesi ini sudah dipetakan. Jadi tema ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi
seperti pertambangan, pariwisata, perikanan, tanaman pangan, dan juga perkebunan. Selanjutnya ini adalah potensi investasi yang dapat dikembangkan oleh setiap provinsi di Pulau Sulawesi, yang mana juga sudah tergambarkan dalam RPJMN di tahun 2025-2029. Potensi investasi ini dikembangkan terutama berfokus pada peningkatan nilai tambah untuk setiap sektor dan juga pengembangan infrastruktur, transportasi dan konektivitas, pengembangan kawasan perkotaan terpadu, juga optimalisasi kawasan industri. Selanjutnya ini adalah dukungan Kementerian Investasi ataupun BKPM dalam investasi di daerah. Kementerian Investasi dalam hal ini BKPM memberikan beberapa dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan realisasi investasi. Di antaranya yang pertama, pemberian dana alokasi khusus untuk kegiatan percepatan realisasi investasi dan juga penyusunan bahan promosi. Yang kedua itu penyusunan peta peluang investasi atau yang kita kenal dengan investment project ready to offer. Yang ketiga, promosi investasi baik melalui forum bisnis ataupun investasi, market sounding, dan juga pameran investasi. Yang keempat itu fasilitasi penyusunan dokumen peta peluang investasi, dan juga terakhir adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan yang dihadapi pelaku usaha di daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kami di Kementerian Investasi juga turut memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui kegiatan tersebut. Selanjutnya, ini adalah peranan BKPM terutama dalam mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal. Kami saat ini berkepentingan untuk mendorong pengembangan proyek investasi yang terutama sifatnya itu strategis di berbagai daerah, terutama dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan yang berdaya saing. Jadi untuk membantu kegiatan promosi dan juga membantu mempercepat investor mengambil keputusan apakah akan berinvestasi, diperlukan sebuah master data mengenai peluang investasi di daerah. Nah, ini sudah dibuat dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2023. Jadi telah melaksanakan penyusunan PPI, yaitu proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan berupa dokumen pra-FS untuk proyek-proyek. Apakah tujuannya? Yaitu untuk membangun master data, yaitu peluang investasi yang di dalamnya itu memuat informasi yang komprehensif yang dibutuhkan oleh investor, sekaligus juga untuk menghilangkan berbagai faktor ketidakpastian. Selama ini sering dihadapi oleh investor, bahkan sebelum mereka itu melangkah ke tahap konstruksi, seperti apakah status tanah itu sudah CNC atau clean and clear, apakah sudah tersedia adanya ketersediaan bahan baku dan juga terkait ketersediaan tenaga kerja. Selanjutnya, pemerintah daerah saat ini memiliki peranan penting terutama untuk mendorong pengembangan investasi berkelanjutan di daerahnya masing-masing yang mengacu pada potensi yang ada di daerahnya. Jadi potensi daerah itu harus didorong terutama menjadikan sebuah peluang investasi dan ditawarkan melalui namanya media promosi investasi. Jadi pemilihan proyek ini dapat dilakukan dengan berdasar pada RPJMD ataupun RPJMN di nasional, proyek strategis nasional, arahan presiden, dan juga kebijakan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun di samping itu juga untuk memilih proyek tersebut juga bisa kita itu dengan menggunakan analisis dari hulu ke hilir, keterisian pohon industri nasional, serta kebutuhan pasar. Selanjutnya, potensi yang dimiliki daerah tersebut menjadikan
Belum ya, masih ini menjadi peluang investasi. Peluang investasi ini disampaikan dalam dokumen pra-FS, dan namun hal ini juga diperlukan dukungan dan juga komitmen dari pemerintah daerah, terutama dalam hal ini terkait kemudahan perizinan, dukungan legal yaitu peraturan daerah, dan juga insentif daerah. Untuk promosi investasi, peluang investasi dapat disampaikan. Nah, ini kepada calon investor potensial melalui salah satunya dokumen iPro, market sounding, market consultation, one-on-one project consultation, dan juga pameran investasi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar untuk memilih sebuah proyek. Jadi pemilihan proyek itu dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria tertentu. Yang pertama, memiliki dasar hukum. Yang kedua itu terkait identifikasi potensi daerah. Jadi setiap daerah ini pasti memiliki potensi sumber daya alam. Terutama Sulawesi ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Jadi potensi ini bisa dijadikan peluang yang dapat ditawarkan kepada calon investor jika sumber daya tersebut memiliki nilai tambah yang cukup tinggi serta memiliki nilai ekonomi yang baik. Yang ketiga yaitu proyek prioritas. Jadi proyek yang dipilih merupakan proyek yang ditetapkan strategis dan juga sejalan dengan arah pembangunan di daerah. Yang keempat, ini yang cukup penting juga, yaitu minat investor. Kita harus juga memperhatikan tren ataupun minat investor saat ini. Jadi dalam perencanaan dan juga penyiapan suatu proyek, pemilik proyek ini perlu memperhitungkan masukan dari pelaku usaha ataupun juga dari investor. Selanjutnya, untuk penyusunan dokumen investment project ready to offer ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada investor maupun juga kepada pemerintah daerah. Nah, yang pertama itu untuk investor, dokumen iPro ini dapat memberikan gambaran terutama informasi terkait peluang investasi yang dimiliki oleh daerah kita sebagai pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Sedangkan untuk Pemda sendiri, dokumen iPro ini dapat menjadi media untuk penyiapan dokumen kelayakan proyek ataupun bahan promosi yang nantinya itu akan digunakan dalam kegiatan forum investasi baik tingkat nasional maupun internasional, serta untuk mendukung percepatan realisasi investasi. Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan iPro ini diharapkan adanya kolaborasi terutama antara Pemda baik pusat maupun daerah, terutama dalam penyiapan data dan informasi seperti kajian, master plan, dan juga data pendukung lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 hingga 2023 ini, Kementerian Investasi sudah menyusun dokumen iPro ini ataupun PPI untuk 81 proyek, yaitu terdiri dari sektor pariwisata, industri, kawasan ekonomi, infrastruktur, dan juga pangan, pertanian, serta energi. Kalau Ibu Bapak sekalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, apakah itu berupa data, laporan akhir, infografis, info memo, dapat melihat di website kami, yaitu di regionalinvestment.bkpm.go.id. Selanjutnya, dari 81 proyek tersebut, 12 proyek diantaranya berada di setiap provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Terdapat beberapa proyek yang telah diminati, yaitu Pelabuhan Internasional Bitung di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Yang kedua itu Seaweed atau budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Smelter nikel kobalt sulfat di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dan juga industri hijau pengolahan kelapa terintegrasi di Gorontalo. Diharapkan dengan telah disusunnya iPro ini dapat meningkatkan perekonomian dan juga penyerapan tenaga kerja di setiap provinsi yang ada di Pulau Sulawesi.
Baik Bapak Ibu sekalian, melalui forum ini diharapkan kita dapat mengidentifikasi berbagai peluang dan juga tantangan dalam mengembangkan investasi dan juga meningkatkan nilai tambah di berbagai sektor, kolaborasi, kerjasama, dan juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga inklusif di Pulau Sulawesi. Fasilitasi dan juga bimbingan bisa kami lakukan terutama untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh hadirin yang ada di forum ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ratih, sangat-sangat informatif dan semakin menegaskan peranan Sulawesi Makassar tentunya sebagai penunjang superblok ekonomi IKN. Dan menarik tadi Bu Ratih meng-highlight tentang pentingnya FS, pre-FS. Memang sangat krusial, sangat important as an entry point to attract the interest of investor. So untuk selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Rizky dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Silakan Bapak. Thank you, Mrs. Erlin Puspitasari. As a moderator today, I would like to greet Mr. Muhammad Ramdan Pomanto atau Pak Dani as a Mayor of Makassar City, Vice Ambassador of Singapore, Mr. Terence Teo, Consulate General Australia, Mr. Todd Diaz or Dice? Yes. Consulate General of USA, Mr. Christopher Green. Consulate General of Philippines, Mrs. Mary Jennifer. Head of Economic and Commercial Section Italy, Mrs. Giovanni Venerli. Thank you. Deputy Head of Mission UAE Embassy, Mrs. Saima Salim Hepsi. Mayor Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Ismail Majid, Direktur Bisnis Digital Peruri Ibu Farah, dan para anggota Forkombina dan seluruh undangan. Ya. Bapak Ibu sekalian, let me explain my presentation in Indonesia. Ya. Sebelum saya mulai potensi investasi yang ada di Sulawesi Selatan atau khususnya Makassar, saya ingin sedikit memberikan gambaran ya, bagaimana perekonomian saat ini yang ada di global, nasional, dan domestik atau regional di Sulawesi Selatan. Setelah itu, saya ingin sharing bagaimana peran Bank Indonesia dalam meningkatkan investasi di Sulawesi Selatan. Ya, dan terakhir adalah bagaimana dukungan yang bisa diberikan Sulawesi Selatan atau Sulampua ini terhadap IKN. Ya. Pertama di slide 4, ya, mohon slide 4. Ya, Bapak Ibu sekalian, perekonomian di global ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, banyak masalah yang ada di sana. Ya, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang dulunya diperkirakan lebih tinggi dibandingkan 2023 itu justru diturunkan menjadi sama, ya, jadi 3,2%. Perekonomian Amerika sedang tumbuh baik, tetapi kalau kita lihat di Cina dan India dia lebih rendah. Ya. Jadi kawasan Eropa juga lebih bagus. Ya. Eropa juga bagus, ya, sementara inflasi masih dalam keadaan yang level tinggi.
Sehingga hal ini yang menyebabkan kenapa suku bunga yang ada di berbagai negara, terutama advanced countries, itu masih tinggi. Ya. Amerika misalnya itu masih di level yang tinggi. Sehingga ekspektasi untuk penurunan suku bunga Fed Fund Rate itu masih belum sesuai dengan harapan. Awalnya diprediksikan 4 kali akan turun di tahun ini, tetapi setelah melihat keadaan Amerika sekarang, kemungkinan akan turun cuma 1 kali, dan itu pun cuma 0,25 di akhir periode 2024, November atau Desember. Belum lagi masih ada perang, ya, Ukraine, Palestina masih berlangsung, Ukraine, Rusia, Israel, Palestina, dan masih ada perang dagang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan Amerika akan menutupi defisitnya. Ini menimbulkan kebutuhan dolar yang semakin banyak, sehingga US Treasury yield itu meningkat terus. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi peningkatan dolar secara global. Ya. IDX terakhir, indeks dolar terakhir itu di angka 104,19. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa demand untuk US dollar itu masih tinggi. Nah, sementara itu indeks ketidakpastian global masih tetap tinggi, ya. Portfolio bergeser, ya, dari megang rupiah ke megang dolar, ya, ke safe haven dan emas. Ya. Ini menyebabkan adanya pelarian modal, sehingga nilai tukar termasuk di Indonesia itu juga melemah. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perekonomian domestik, ya, lumayan bagus. Di triwulan 1 Indonesia tumbuh di 5,11. 5,11 ini adalah over expectation dari apa yang diperkirakan Bank Indonesia sebelumnya, yaitu di 5,08. Didukung oleh konsumsi rumah tangga yang masih tinggi, konsumsi pemerintah, dan konsumsi LNPRT. Ini berhubungan dengan pemilu. Ya. Sementara dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan bagus, konsumsi perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Kalau kita lihat di grafik sebelah kanan, slide 8 masih. Ini Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 ini kami perkirakan, Bank Indonesia memperkirakan, ya, bahwa ekonomi akan tumbuh di range 47 sampai 55. Jadi kalau kita ambil nilai tengahnya, ya, di sekitar 5,1%. Tahun depan meningkat di 48 sampai 56%. Ini masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Kredit kami perkirakan akan berkisar antara 10 sampai 12%, dan tahun depan itu meningkat 100 basis point atau 1%, ya, 11 sampai 13%. Kemudian inflasi, ya, inflasi Bapak Ibu sekalian, kami perkirakan tetap rendah di sekitar 2,5% plus minus 1, dan alhamdulillah performansi inflasi di bulan Juni itu sudah di titik tengah 2,51. Cadangan devisa relatif aman, sekarang masih di posisi 140 miliar US dollar. Kemudian ini kalau kita bandingkan dengan kecukupan cadangan devisa, ini sudah lebih dari cukup. Ya, menurut internasional 3 bulan impor, ya, dan pembayaran utang luar negeri, tetapi kita berada di angka 6,3 bulan impor.
Nilai tukar tentunya sesuai dengan perilaku penguatan US dollar, kita sedikit melemah, rata-rata atau point to point itu di 4,8%. Jika kita bandingkan dengan Jepang yen, Brazil lira, ya, kemudian Korean won, Thailand baht itu lebih lemah dibandingkan dengan rupiah kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian pada tanggal 16 sampai 17 Juli yang lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk BI rate-nya tetap, yaitu di 6,25%. Bagaimana dengan perekonomian Sulawesi Selatan? Ya, jadi kalau kita lihat flashback 10 tahun ke belakang, sebetulnya performance tahun 2022-23 pasca COVID, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu di bawah potensialnya, ya, yang biasanya tumbuh 7,6%, pasca COVID hanya tumbuh 4,8%, ya. Dan ranking Sulawesi Selatan di triwulan 1 adalah di ranking 20 dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya. Kalau kita lebih lihat detail lagi di slide 15, sektor pertanian, ya, dan perikanan dan lain-lain itu tumbuh negatif 3 periode berturut-turut, padahal sektor ini menyumbang paling besar, yaitu 21%. Nah, ini yang menjadi, ini karena El Nino, ya. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, potensi yang ada di Sulawesi Selatan itu sebetulnya yang paling banyak adalah di sektor perikanan, terutama perikanan budidaya 26% dan perikanan tangkap 14%. Jadi kalau digabung itu 40%, mengalahkan dengan tanaman pangan yang 28%. Nah, inflasi, slide 16, ini kami memperkirakan di triwulan ini Sulawesi Selatan akan lebih tumbuh lebih tinggi, yaitu di kisaran 46 sampai 5,5%. Dan di akhir tahun, the whole year tahun 2024 itu akan berkisar di 49 sampai 5,3%. Inflasi, alhamdulillah 3 bulan berturut-turut di bawah target. Ya, target kami adalah 0,29 month to month. Ya, di 3 bulan terakhir itu sudah di bawah, bahkan 2 bulan terakhir sudah deflasi. Sehingga secara year to date tabungannya masih banyak. Ya, tabungannya masih banyak. Artinya inflasi di Sulawesi Selatan ini relatif terkendali. Ya, kecuali hanya di Palopo dan Parepare saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, outlook inflasi kami perkirakan tahun 2024 akan tetap berkisar di 2,5 plus minus 1%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat inflasi di slide 21, ya, realisasi investasi di Sulawesi Selatan di triwulan 1 tercatat 2,5 triliun. Nah, ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dan kalau kita bandingkan dengan target dari Kementerian Investasi, ini masih di angka 14,6%. Di slide berikutnya ini yang menarik, ya. Jadi kalau kita lihat kontribusi atau share investment di Sulawesi Selatan itu sebetulnya lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Ya, kita itu di angka 37,8%. Di nasional hanya sepertiganya, 30%. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun tinggi, kalau kita lihat ICOR, ya, incremental capital output ratio, yaitu kalau kita perbandingkan, ya, antara investasi, ya, dibandingkan dengan growth, ya, share of investasi dibandingkan dengan growth, 3 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan, ya, dari sekitar 4% menjadi 8%. Ini menunjukkan penurunan yang luar biasa, ya, di mana investasi tidak efektif. Untuk menggerakkan 1% growth itu dibutuhkan 8% investment. Ya, sementara di tahun-tahun sebelum krisis
cuma 4% saja. 4% investasi, growth-nya naik 1%. Tapi setelah COVID malah memburuk kondisinya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita lihat slide 23, ini investasi yang terbanyak masih di pertambangan. Kemudian industri logam dasar, transportasi, perumahan, dan perdagangan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita tahu tadi dari pangsa, dari pertanian, pangsa terbesarnya adalah 21%. Tetapi investasi di bidang pertanian dan hilirisasi pertanian masih relatively rendah. Bapak Ibu sekalian, di slide 24 ini menunjukkan bahwa pembangkit listrik, ketersediaan listrik di Sulawesi Selatan ini sudah melebihi atau cukup, ya, yaitu sebesar 1,6 gigawatt. Nah, tahun ini ya PLN akan menambah lagi sebesar 1,5 gigawatt dengan sehingga mencapai 3,1 gigawatt di tahun 2030 ya, dan didominasi dengan EBT yang 92%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kawasan industri Makassar, okupansinya tinggi 85% tapi belum optimal. Ya. Ada industri beton, industri makanan, pergudangan, dan cold storage. Namun informasi yang saya dapatkan bahwa di Kima itu lebih banyak storage-nya dibandingkan dengan industrinya. Dan ini memerlukan investasi atau investor dari Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana peran Bank Indonesia? Bank Indonesia selalu mendorong untuk peningkatan investasi di Sulawesi Selatan yang kami namakan Forum Pinisi Sultan. Ya. Jadi Forum Pinisi Sultan ini tujuannya adalah untuk mendukung Provinsi Sulawesi Selatan menjadi ramah investasi, pusat industri dan perdagangan serta pariwisata sekelas dunia. Ya. Bank Indonesia merupakan salah satu, ya, anggotanya adalah DPM PTSP, Bapeda, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, jadi yang ingin kita dorong di sini adalah selain investasi ya di bidang juga perdagangan ya, industri perdagangan dan pariwisata. Di slide 27 ini merupakan proyek-proyek yang sudah kami assess ya. Ada di tahun 2021, 22, 23 dan 24 ini masih ongoing. Kita menilai proyek-proyek mana yang layak untuk kita promosikan ke luar negeri. Ya, tahun 2021 misalkan ada Industrial Warehouse Estate, kemudian Palm Oil Factory di Luwu Utara dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah termasuk Renewable Energy Project ya yang di Jeneponto Wind Power Plant Tolo 2. Ya, maaf. Nah, next slide, Bapak Ibu sekalian, ini adalah upaya kami bagaimana mempromosikan proyek-proyek yang sudah clear and clean, ya, yang bisa kita support untuk dipamerkan di Jepang dan di Australia. Ya, ini tanggal 5 Juni yang lalu kita mempromosikan seaweed farming di Bone, ya, karena para investor itu berminat di bidang perikanan, renewable energy dan pertanian. Sementara tanggal 13 Mei yang lalu untuk di Australia kami mempromosikan Pasi Gusung Selayar Tourism Zone ya, di Pulau Selayar karena para investornya berminat di bidang pariwisata dan kesehatan publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide 29 kalau ini studi Bank Indonesia menggunakan PESTEL ya. Ternyata indeks hambatan investasi di Sulawesi Selatan ini dikategorikan sedang. Ya, jadi tidak tinggi, tidak rendah, tapi sedang. Nah, utamanya hambatannya adalah di socio culture. Yang kedua adalah environmental, ketiga adalah economic, keempat adalah legal. Ya.
Tapi dengan political dan teknologi itu bisa dianggap rendah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, bagaimana dengan IKN? Nah, bagaimana Sulawesi Selatan bisa mendukung IKN? Nah, ini bisa dikerjasamakan ya di klaster industri, di logistik dan konektivitas, ya, SDM dan ketenaga kerjaan, pengelolaan SDA, pertanian dan ketahanan pangan, energi dan ketenaga listrikan, dan ekowisata. Nah, ini beberapa potensi Sulampua yang bisa menjadikan mitra IKN, yaitu misalkan di bidang logistik ya, dan konektivitas, hilirisasi pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM, dan terakhir adalah pariwisata. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, di Kalimantan Timur ya, atau Kalimantan itu sebetulnya net importer yang mensuplai bahan itu adalah dari Sulawesi. Misalnya cabai merah, cabai rawit, ya, telur, kemudian bawang merah dan beras itu berasal dari Sulawesi Selatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin nanti ada closing statement ya, nanti aja. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rizky sudah mengulas, sebenarnya mengkomplimen ya Pak dari presenter sebelumnya. Pak Rizky mengulas tentang kondisi makroekonomi baik global maupun domestik, bagaimana dia terinfluence dari situasi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan Pak Rizky sempat mention tentang prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,7 sampai 5,5%, di mana yang saya highlight Pak didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu potensi investment yang bisa dibidik oleh para investor. Baik, yang terakhir saya ingin mengundang Ibu Farah. Silahkan Ibu Farah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's very honors to me to have this in this forum, Makassar Investment Forum. Thank you for invite me, Pak Wali Kota yang terhormat, yang saya banggakan. Kemudian juga perwakilan dari all the consulate from the others country and kepada Forkompinda Sulawesi ataupun dan Makassar, kemudian juga Pak PJ Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Ismail Majid, kemudian juga para tamu dan semua hadirin yang berbahagia dan hadir di sini. Terima kasih. Let me do in bahasa. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngelihat investment gitu ya, kalau misalnya judulnya Makassar Investment Forum gitu, kita ngelihat apa sih yang bisa kita kolaborasikan di sini. Nah, kita ngelihat bahwa transformasi digital itu adalah enabler dalam peningkatan untuk kemudahan investasi. Mungkin kalau misalnya di BKPM kita punya aplikasi OSS gitu ya untuk memudahkan investor melakukan, tapi kita melihat bahwa dari skor indeksnya Indonesia, rankingnya IOB, Ease of Doing Business, sebenarnya kita bisa, boleh lanjut slide-nya ya. Kalau kita melihat bahwa dari Ease of Doing Business di Indonesia, kita meningkat rankingnya, mungkin kalau misalnya dari awal tahun 2000, sebelum 2020 ya, kita itu ada di ranking ratusan, sekarang kita ada di ranking 73. Kemudian kalau misalnya kita ngelihat, kita ada di ranking 27 versi World Bank. Jadi kalau kita ngelihat misalnya Be Ready Score ini perlu untuk kita tahu kemudahan investasi seperti apa sih yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja digital transformation perlu untuk melakukan atraktif terhadap investment itu. Bagaimana nanti kita ngelihat kita bisa memprovide informasi, kemudian juga bisa bagaimana mereduce transaction cost, dan bagaimana juga kita bisa promosi transparan, fairness, kemudian juga memfasilitasi semua administrasi yang lebih mudah. Nah, dari situ kita melihat bagaimana mulai dari business opening sampai dengan closing business. Jadi kita melihat sustainability dari lingkungan, kemudian juga semua orang bisa berpartisipasi dalam bisnis tersebut. Nah,
bagaimana dengan pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai macam transformasi digital. Kita melihat ada 4 pilar yang paling penting, itu adalah digital government, kemudian digital economy, digital society, kemudian juga tentu saja digital infrastructure. Nah, kalau kita melihat standar-standar yang kita pakai gitu ya, dari referensi transformasi digital ini ada indikator kesuksesan dari transformasi digital yang kita lakukan. Nah, tentu saja pemerintah juga sudah membuat juga apa aja sih platform strategis untuk yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti itu. Jadi kita melihat bahwa secara pilarnya dilihat ada yang paling penting dari transformasi digital itu melibatkan semua stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat ataupun pelaku bisnis. Jadi pilar utamanya di sini tidak hanya teknologi digital, tapi juga bagaimana strategi dan tata kelola dari transformasi digital tersebut. Kemudian juga bagaimana kita membentuk interoperabilitas data, identitas digital, kemudian juga pembayaran digital. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pemerintah membuat satu terobosan ya, breakthrough untuk melakukan transformasi di bidang digital untuk memudahkan bagi masyarakat. Dikeluarkannya 3 Perpres. Pertama adalah Perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian Perpres 132 itu tentang arsitektur SPB itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah percepatan ataupun Perpres 82 untuk siapa pelaksananya. Jadi kalau kita melihat dari sisi SDM-nya, kita juga harus melihat pembentukan bagaimana kita bisa berkompetensi, udah gitu meningkatkan budaya digital. Tentu saja yang paling penting adalah etik di dunia digital, kemudian juga kita membangun bagaimana kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku bisnis, dan juga masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari pemerintah sudah mengeluarkan Perpres ini, kita bikin ada fokus dari yang diperlukan adalah pertama digital public infrastructure. Jadi untuk hal ini pemerintah telah menunjuk Peruri sebagai tim Digital Indonesia atau disebut INA Digital. Itu diperlukan untuk mendukung semua kementerian lembaga sebagai penanggung jawab layanan. Kemudian juga kita melakukan penyelenggaraan aplikasi pemerintah mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, sosial, kemudian juga untuk kepolisian. Nah, tentu saja diperlukan sumber daya dari pemerintah itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa perlu sekali talenta digital di lingkungan juga pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun di kementerian. Jadi kita bikin yang namanya Smart ASN itu untuk menunjang layanan aparatur negara, jadi administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik. Jadi tentu saja itu didukung dengan digital public infrastructure, di mana ID atau digital ID adalah fundamental dari kita untuk melakukan semua transaksi digital. Dan itu ditopang dengan yang namanya satu data exchange, kemudian juga bagaimana kita melakukan pembayaran. Nah, pada saat kita bicara transparansi, bagaimana kita melakukan investasi, end-to-end prosesnya itu transparan, itu tentu saja dibutuhkan bisnis proses yang simpel, mudah, dan cepat ya. Nah, Pak Presiden sudah melakukan visi layanan digital Indonesia. Jadi teknologi itu untuk memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu harus simple, mudah, dan pemerintah itu melayani. Jadi kalau misalnya kita bicara investor, kita menarik investor, kalau kita mau bicara bagaimana nanti proses proses transformasi dan kita melakukan digitalisasi. Saya tahu sekali kalau misalnya di Makassar, Pak Wali Kota udah banyak sekali melakukan proses digitalisasi, mungkin di lorong-lorong ataupun misalnya bagaimana menyatukan informasi di portal pelayanan publik di Makassar. Nah, itu kita mulai juga dengan nanti INA Digital ataupun GovTech akan membuat desain portal nasional Indonesia. Nah, itu berbasis human atau user centric. Jadi bukan lagi bagaimana kita punya teknologi, tapi bagaimana masyarakat perlu apa, pelayanan apa yang diperlukan oleh masyarakat, seperti itu. Jadi kita bilangnya human based public governance. Jadi cepat, mudah, kemudian negara hadir kapanpun, dimanapun. Nah, itu layanan terpadu dalam satu portal dengan inisiasi awal berbasiskan citizen centric tadi, mengakomodasi 360
journey life cycle Indonesia. Jadi mulai dari lahir nanti sampai meninggal, pelayanannya seperti apa. Nah dari situ kita akan melihat bahwa Indonesia sudah transparan dan bagi investor itu akan sangat memudahkan investasi apa saja yang bisa dikolaborasikan dengan masyarakat Indonesia. Jadi kita melihat nanti Indonesia akan punya portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan. Sebenarnya kalau bagi masyarakat ataupun bagi investor ataupun bagi pelaku usaha yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan informasi, kemudian yang dibutuhkan adalah perizinan, kemudian juga dibutuhkan adalah lapor. Bagaimana dari masyarakat atau pelaku industri lapor kalau misalnya ada sesuatu atau misalnya ada kendala seperti itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana ini kita lakukan layanan terpadu itu di portal nasional mulai dari administrasi kependudukan, udah gitu layanan pendidikan, kesehatan, kemudian juga layanan sosial, dan ini akan kita sebarkan ke semua kementerian pemerintah pusat, daerah, dan maupun di KLD ya. Nah ini dia adalah life journey berbasis citizen centric, mulai dari anak lahir sampai dengan dia tutup usia. Ini semuanya kita bikin journey-nya dengan diikat dengan satu fundamental ID yang namanya digital ID ataupun Inapas. Kita ngelihat kalau misalnya mulai berusaha ya, jadi itu ada OSS RBA, layanan kepada dunia usaha, jadi pada saat mau berinvestasi bisa melakukannya perizinannya lewat OSS. Begitu juga dengan pada saat kita mencari pekerjaan, gitu juga nanti pada saat kita melakukan semua pelayanan publik. Nah tentu saja ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kita lihat ekosistem dari portal nasional itu melibatkan semua pihak. Yang paling penting adalah kita punya SSO nasional ataupun Inapas ataupun Indonesia Pas. Jadi nanti setiap orang Indonesia punya digital ID yang unik untuk melakukan transaksi. Jadi nanti every single things yang dilakukan kita tahu datanya. Jadi orang nanti misalnya saat ini Indonesia punya 27.700 aplikasi. Jadi itu karena setiap inovasi menghasilkan satu aplikasi. Nah itu yang kemarin dari pemerintah, dari presiden bilangnya, oh ini satu aja cukup, jadi ini akan kita sebarkan ke seluruh masyarakat. Nah Peruri sendiri dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan transformasi dibilang GovTech ini atau government teknologi berdasarkan Perpres 82. Jadi Peruri melakukan transformasi digital mulai dari kami sebenarnya adalah basicnya adalah perusahaan cetak uang di-assign oleh negara. Jadi Peruri udah sampai dengan transformasi di 3.0, 1.0, 1,5, 2.0 sama 3.0. Jadi ini mulai dari security printing, digital security sampai dengan end-to-end high security teknologi untuk GovTech ya. Nah berdasarkan mandatnya kita melihat kami punya 4 pilar, yaitu banknote security printing teknologi, kemudian security printing, kami juga yang cetak materai, buku tanah, paspor, dan semua benda berharga bernilai uang. Kemudian juga kami masuk ke dunia digital security, ini semuanya mempunyai legal mandat dari pemerintah mulai dari PP 6 tahun 2019 sampai yang terbaru adalah Perpres 82. Sedangkan kita punya produk untuk melakukan digitalisasi dan itu kita use case-nya kita taruh. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau melakukan digitalisasi untuk dokumen, artinya perlu tanda tangan digital, perlu materai elektronik, perlu juga stempel elektronik. Jadi kalau misalnya sekarang kalau kita melihat dari pemerintah itu kan suruh ada kop surat, kemudian ada tanda tangan, ada cap. Nah itu kita semuanya bisa kita ganti dengan tanda tangan digital, segel digital, stempel elektroniknya, kemudian juga kalau membutuhkan materai itu menjadi lebih mudah. Nah use case dari implementation dari portal pelayanan publik yang kita lagi bikin ini adalah ada satu aplikasi namanya Inapas, mobile apps, kemudian juga ada portalnya, bentuknya ada 3, ada bentuknya web, bentuk mobile apps, kemudian juga web mobile ya. Jadi dari sini nanti satu portal semua masyarakat bisa mengakses ini dengan single ID, jadi tinggal registrasi di Inapas, semuanya punya. Mungkin kalau di Singapura ada Singpass, kemudian kalau di Estonia itu ada II, kalau misalnya di India ada Aadhaar. Nah ini yang kita lihat benchmark best practice dari dunia seperti itu. Nah ini login menggunakan Inapas,
ada masuk ke portal nasional. Jadi simple, dia seperti authenticator. Jadi ada autentikasi, ada otorisasi, jadi semuanya menjadi lebih simple, secure, menggantikan. Jadi kita tidak perlu lagi masukkan NIK kita, KTP, tapi kita convert menjadi digital ID untuk melakukan transaksi. Nah, use case implementasinya kita bikin bisa registrasi secara online, portal pelayanan publik secara personalisasinya bisa, customisasi, bisa menjadi manajemen profile, kemudian bisa event. Jadi ini adalah single point untuk masyarakat Indonesia dan untuk semua warga negara dan juga warga negara asing yang pengen dapat pelayanan publik yang ada di Indonesia. Kemudian ada use case implementation juga yang kita lakukan di sini untuk investor. Kami punya model kayak kode security, kita pernah bikin. Jadi yang namanya digital ID tidak hanya untuk orang. Kalau digital ID untuk orang kita kasih namanya INAPAS, tapi juga apakah orang itu mempunyai misalnya hewan ternak, kita kasih tagnya, pakai eartag sapi, itu kita bikin namanya untuk digital ID sapi. Nah ini juga dari INAPAS ini sebenarnya kita menggunakan authenticator, multifactor authentication seperti Google Authenticator, tapi ini adalah TKDN-nya 100% punya Indonesia karena dibikin oleh Indonesia dan bisa dibikin untuk punya fungsi banyak sekali, bisa untuk offline, bisa untuk ganti user ID password. Jadi kita tinggal generate code, kombinasi karena ID. Jadi dari NIK kita convert menjadi satu kode scrambling, kemudian kita bentuk menjadi QR face identity. Nah ini yang namanya digital ID yang kita bikin. Jadi ada user, orang onboarding menggunakan data NIK, kemudian dia KYC, kemudian dia akan dapat yang namanya digital ID yang mukanya pada saat dia onboarding sama dengan yang ada di data referensi. Jadi bentuknya adalah QR face identity dan bisa dilakukan untuk offline verification ataupun online verification. Jadi kalau sekarang kita datang ke airport kita untuk boarding, kita menunjukkan boarding pass, kita cukup menunjukkan INAPAS-nya kita, datanya langsung connect ke airline, kemudian data exchange-nya terjadi di background dan kita bisa langsung proof sebagai kita adalah kita. Jadi contoh misalnya kemarin kita nonton konser, kita beli tiket, biasanya cuma dikasih QR code. Tapi QR code itu pertama kali yang di-scan itu adalah yang benar. Sedangkan kalau misalnya kita pakai profile ID, itu mudah sekali bagi kita. Ini digital ID, kemudian juga yang paling penting dari ini semua adalah kami Peruri sebagai GovTech membuka kolaborasi dengan semua para pihak, baik itu UMKM, startup, personal, ataupun kementerian, semua yang punya ide. Kita punya yang namanya sandbox, kita jadi regulatory sandbox, jadi kita bikin kolaborasi bukan untuk kompetisi tapi ini adalah untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada satupun aktor yang dapat mencapai tujuan tanpa kolaborasi. Jadi kita bikin namanya ekosistem digital nasional terdiri dari industri, pemerintah, media, akademisi, komunikasi dan swasta. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita sharing. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Farah. Teknologi itu memudahkan. Berarti mungkin juga bisa diartikan bahwa tidak harus menjadi tech savvy untuk bisa menikmati teknologi itu sendiri. Dan tadi menarik sekali bagaimana transformasi digital bisa meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia dari peringkat 34 menjadi peringkat 37. Selamat sekali lagi Bu, pencapaian yang sangat luar biasa. Alright, kita sudah mendengarkan paparan dari keempat presenter kita. Now we moving on to Q&A. Saya persilahkan bila mungkin ada pertanyaan untuk keempat presenter. Ada yang ingin bertanya mungkin? Atau menanggapi? Pak Dhani ada tanggapan Pak? Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Silvi, Ibu Farah, Pak Kepala BI, dan dari Ibu dari BKPM. Saya kira memang perlu
pendampingan ya teman-teman di daerah soal investasi ini. Saya baru saja tadi di konferensi pers di belakang. Misalnya bagaimana pentingnya investasi. Investasi seperti boosternya ekonomi. Kalau kita mau bikin loncatan ekonomi, maka undanglah orang luar menanam modalnya di sini. Nah, lagi-lagi memang jangankan teman-teman di daerah, di Makassar pun seperti itu. Karena kami juga mengalami jalan panjang. Nah, ini shortcutnya ini itu masih tetap harus kita terus evaluasi. Contoh, kami punya investasi Japarate yang sudah iPro. Itu harus menunggu pengesahan Perda pariwisata. Udah dapat Perda pariwisata, udah dapat. Tapi bersamaan kami lagi merevisi Perda RT/RW. Walaupun ini sementara sudah hampir kita fix. Nah, ini perlu barangkali ada priority, apalagi investasi besar yang bukan dalam kepentingan kota saja, tapi jadi kepentingan nasional. Kenapa? Karena di Makassar ini adalah penyangga utama IKN. IKN sudah menjadi proyek strategis nasional. Seperti yang di pidato saya sampaikan tadi, kita ingin menjadi tempat weekendnya orang IKN. Ya kalau stres di IKN, di sinilah tempatnya. Karena di IKN tidak ada sunset. Di Makassar ada the best sunset in the world, ranking 8 misalnya. Di IKN tidak ada laut. Ada air tapi bukan laut. Beda kalau hawa laut. Hawa laut itu banyak hal-hal yang lebih sehat misalnya. Nah, di Kota Makassar ini saya kira ya bukan tidak seperti juga Jakarta, tapi apa yang kita inginkan juga ada. Nah, sehingga bukan hanya membangun ibu kota, tetapi ekosistem ibu kota harus kita bangun termasuk daerah-daerah penyangga. Karena interaksi kota ini kan hidup seperti manusia, dia butuh teman. Kota itu butuh teman. Nah, sehingga investasi IKN tidak boleh juga berdiri sendiri. Harus mengkolaborasikan semua investasi sekitarnya. Di Kaltim ada Balikpapan, ada Samarinda, peran-peran ada kami di sini, ya, ada di Palu, ada di Manado. Nah, sehingga perlu orkestrasi investasi. Jadi investasi tidak boleh dilihat secara parsial, sendiri-sendiri, tapi harus dalam sebuah orkestrasi kepentingan nasional. Nah, intinya kalau kita sudah listed di situ, iPro lebih singkat lagi, semua fasilitas diberikan. Ya, misalnya kalau ada catatan tentang perda-perda, saya kira jangan dikunci di perda. Karena perda itu punya mekanisme sendiri, jangan kita terjebak dengan, karena perda ada waktunya. Ya. Karena situasi lokal politik itu beda dengan politik nasional. Nah, sehingga perlu itu tadi ada ekosistem investasi dalam sebuah sistem, bukan individu sendiri-sendiri. Ya, kira-kira analoginya seperti itu. Investasi pun ibarat manusia butuh teman, butuh ekosistem. Karena orang menginvest, dia juga lihat lingkungan strategis. Nah, butuh kebijakan pemerintah pusat dan Makassar siap menjadi tuan rumah untuk diskusikah atau merumuskan hal-hal seperti itu. Karena kita ingin lebih cepat. Karena hari ini keunggulan bukan hanya sekedar cepat, tapi keunggulan itu adalah adaptif dan cepat, dalam bahasa gaulnya update. Jadi investasi yang update itulah yang unggul. Terima kasih. Terima kasih Pak Dhani. Poin yang saya sangat setuju, menarik sekali. Tadi sempat diulas bahwa sejauh ini untuk mendukung kesuksesan IKN, ekosistem investasi hanya difokuskan pada 3 kota, IKN, Balikpapan, dan Nusantara. Padahal sebenarnya kota penyangganya juga tetap harus didukung ya Pak ya. Jadi menjadi satu kesatuan bagaimana investment ekosistem tidak hanya diprioritaskan pada 3 kota tersebut, juga tapi termasuk kepada kota-kota penyangganya seperti Sulawesi, Makassar, dan daerah sekitarnya. Jadi apakah dari Ibu Ratih masih online ya?
Ini mungkin juga bisa ditanggapi dari BKPM atau mungkin nanti saya juga boleh minta tanggapan dari Pak Rizky Pak sebagai mitra untuk mendukung investasi di Sulawesi. Apakah Bu Ratih masih online atau mungkin saya bisa mohon tanggapan dari Pak Rizky mungkin? Ya, saya sepakat ya, setuju dengan usulan Pak Dhani bahwa perlu dibuat ekosistem investasi. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja, tetapi lihat itu ada kawasan segitiga emas, misalnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Itu kan yang paling dekat dengan IKN. Itu masing-masing harus dipetakan. Kamu harus berinvestasi di mana, ya. Karena mereka bisa saling support. Ya. Sepakat ya. Jadi kita butuh pemimpin ya yang mempunyai visi ke depan. Ya, kalau hanya kerja biasa-biasa saja, ya hasilnya biasa-biasa saja. Ya, kita ingin pemimpin yang punya visi ke depan. Saya ingin apa, ya, dan itu harus inovatif. Dan kerja tidak dengan yang biasa-biasa saja. Ya, itu perlu strategi yang agile ya, dari Bapak tadi kan adaptif dan cepat. Nah, itu namanya kalau bahasa Inggrisnya adalah agile. Saya pikir banyak ya saya sepakat intinya artinya di Sulawesi Selatan sendiri itu bisa menjadi supplier untuk IKN ya, terutama untuk hilirisasi pertanian ya. Perikanan juga bisa, dan untuk industri juga. Saya pikir itu, Pak. Makasih. Ya, makasih Pak Rizky. So perhaps on the second development partners roundtable, we can raise this point. If anyone from country representative can help to raise this points, would be helpful. Or if not, maybe, well, I can talk to my team in Jakarta. Ada lagi mungkin? Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Sangat insightful tadi presentasinya. Mungkin perkenalkan sedikit, nama saya Dita, saya adalah seorang praktisi digital, seorang milenial juga. Jadi tadi ketika Ibu Farah menjelaskan roadmap panjang untuk government services di Indonesia bisa terintegrasi dari lahir sampai semua milestone dalam kehidupan kita itu akhirnya bisa di-track dan terintegrasi itu, that's something yang sangat-sangat exciting gitu. It's a long time overdue and I'm very very happy bahwa ini sudah menjadi di pipeline kita. Tapi sebagai praktisi digital sendiri, roadmap itu penting, ya kan? Tapi apakah Ibu Farah bisa menceritakan in terms of MVP, minimum viable product, yang kira-kira akan bisa kita nikmati segera dari roadmap yang sangat mulia dan indah dan panjang itu gitu ya Bu. Kira-kira apa aja sih dalam waktu dekat yang akan bisa di-launch ke masyarakat, dinikmati oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dita. Jadi mungkin kalau misalnya tadi ngelihat roadmap-nya, kita mau bikin 360 life cycle journey. Nah, untuk tahap pertama tadi sesuai dengan Perpres 82 yang dimandatkan Presiden itu adalah 9 layanan, tapi yang paling penting untuk masyarakat sebenarnya yang bersifat user centric. Yang pertama adalah layanan kesehatan. Kita udah punya Satu Sehat, tapi Satu Sehatnya stand alone. Jadi Satu Sehatnya akan kita integrasikan dengan data BPJS Kesehatan, kemudian dengan data rumah sakit. Jadi nanti kita punya yang namanya, yang pertama itu yang paling simple, antrian rumah sakit. Jadi orang bisa masuk login ke pakai Inapas di antrian rumah sakit. Jadi nggak perlu datang ke rumah sakit, tapi antriannya sudah online dan itu se-Indonesia gitu ya. Kemudian juga rekam medik
Nah, yang terakhir itu adalah iklim dari koneksi dari data BPJS kesehatan. Jadi kan kita punya, kalau kita ke rumah sakit atau kita berobat, kita punya data BPJS. Selama ini kan kita harus cek dan orang rumah sakitnya harus ngecek lagi ini benar apa enggak sih orangnya. Nah, dengan binding di dalam Inapas, jadi ID dari BPJS Kes, tenaga kerja, kemudian dari paspor, SIM dan KTP-nya sudah jadi satu. Jadi kita udah bisa bikin credential wallet di sana. Yang kemudian yang kedua itu adalah layanan SIM, perpanjangan SIM. Perpanjangan SIM kemudian juga untuk bikin paspor. Kalau sekarang mungkin sudah ada tapi tidak terintegrasi. Kemudian yang terakhir itu pendidikan. Dari pendidikan itu kita kadang untuk pemerintah menyediakan KIP, itu beasiswa. Jadi untuk yang apply beasiswa, kemudian kita konekkan nanti dengan kartu prakerja, kemudian jadi dengan tenaga kerja. Jadi dari situ kita bisa melihat apakah ada peluang kerja di mana dari prakerja seperti itu. Nah, untuk yang paling simpel dan paling ini adalah dengan data Adminduk sebenarnya. Jadi tadi Satu Sehat, misalnya ada ibu melahirkan, ada bayi, biasanya kita untuk melaporkan akte kelahiran atau bikin akte kelahiran, kita datang lagi ke rumah sakit, ke kelurahan. Tapi dengan adanya integrasi data dari Satu Sehat dengan data Adminduk, kita cukup dengan Inapas, ibunya registrasi waktu dia melahirkan, anaknya lahir, dicap jempol di rumah sakitnya akan mengenerate report, langsung connect ke data yang ada di Capil, kakaknya terupdate, kartu anaknya terdeliver seperti itu. Jadi hal-hal yang selama ini kita harus datang, begitu juga misalnya dengan kematian. Ada yang meninggal di rumah sakit, formnya dikeluarkan, langsung di-approve sama kelurahan, jadi datanya udah langsung terdaftar. Jadi kita melihat hal-hal yang mungkin dianggap tadinya kita harus ngurus surat-surat itu, harus punya fotokopinya, atau misalnya harus menyerahkan data kemana-mana, itu nanti karena datanya terintegrasi di centralized system, jadinya kita bisa melakukannya dengan mudah. Hopefully itu adalah layanan awal yang kita lakukan sebelum nanti semua data terintegrasi. Kenapa? Kita perlu yang namanya digital public infrastructure, dimulai dengan digital ID, kemudian data exchange. Data exchange artinya semua KL tuh punya data. Tapi kita nggak perlu lagi minta-minta. Jadi misalnya nantinya itu untuk mengurus perizinan. Oh ternyata perlu nanti data dari GIS, perlu data nanti dari pendudukan, perlu lagi data nanti dari spasial, perlu lagi data dari mana. Nah itu yang kita jahit di tengah, data exchange, datanya tetap ada di masing-masing KL karena data owner dan bisnis proses ownernya adalah mereka. Tapi kita memanfaatkan datanya untuk notifikasi dan untuk verifikasi. Jadi vervalnya itu kita lakukan secara online, demikian. Mungkin kalau misalnya ngelihat itu portal pelayanan publiknya ada informasi pemerintah, bisa lapor, bisa juga apply untuk perizinan. Demikian. Terima kasih. Akhir September hopefully. Inisiatif yang sangat luar biasa Bu Farah. Kita sebagai masyarakat Indonesia sangat mendukung inisiatif tersebut dan mudah-mudahan ada jaminan ya Bu ya atas protection dari data pribadi yang sudah kita percayakan kepada pemerintah begitu Bu. Okay, before we conclude, do we have another questions? Ada lagi mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Misnawati dari DPN PTSP Kabupaten Mamuju, wakili Sulawesi Barat. Baik, saya untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Ratih dari BKPM. Sebagaimana tadi dijelaskan Ibu bahwa satu-satunya provinsi dari Sulawesi itu Sulawesi Barat yang tidak memiliki investasi untuk unggulan gitu, tidak ada dalam daftar. Jadi begini Bu, mungkin hanya persoalan data saja yang kami sebenarnya Sulawesi Barat itu potensial sekali untuk investor karena di daerah kami sebetulnya sumber daya alamnya itu sangat banyak sehingga mungkin dikategorikan sebagai segitiga emas buat penyangga IKN karena dekat sekali nyebrang saja itu sudah Kalimantan, lebih dekat ketimbang mungkin ke Sulawesi Selatan dan juga ke Sulawesi Tengah, jadi dia segitiga emas itu.
Eh, Dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Barat itu sangat luar biasa. Mungkin hanya persoalan data sehingga kami tidak dianggap memiliki potensi investasi. Padahal di sana itu ada beberapa yang mungkin bisa dilirik oleh investor. Di antaranya di sana ada tambang batu bara, cuman belum tergarap. Terus ada uranium ya Bu ya, ada uranium yang memang belum diekspor keluar, mungkin karena belum memiliki data yang valid. Tapi sebenarnya ada potensinya itu. Dan kalau dari kelautan itu sebenarnya kami mensuplai di Sulawesi Selatan ikan tuna dan ke Kalimantan. Nah ini semua potensinya sebenarnya sudah banyak sekali. Hanya mungkin sekali lagi Ibu Ratih, data potensi investasi yang ada di kami di seluruh Sulawesi Barat 6 kabupaten itu belum ada data yang bisa dijadikan pedoman untuk modal investasi di sana. Sehingga para investor untuk ke Sulawesi Barat itu mungkin agak berpikir apa sih yang dimiliki oleh Sulawesi Barat. Padahal kami juga memiliki potensi itu. Dan juga ada cangkang sawit di sana. Tapi untuk sementara itu dipasarkan keluar hanya dalam setahun itu biasanya hanya 2 kali. Tapi mungkin belum seberapa juga. Tapi yang jelasnya potensi untuk cangkang itu luar biasa Bu. Ini hanya sekedar info saja. Dan untuk yang kedua, Bapak dari BI, sebagaimana yang dijelaskan tadi, sebenarnya pertumbuhan ekonominya Sulawesi Barat itu masuk ke urutan kelima kalau tidak salah tadi. Pertumbuhan ekonomi tadi di urutan kelima Sulawesi Barat, lebih dari Sulawesi Selatan. Nah, upaya apa kira-kira yang BI lakukan untuk bisa mengangkat Sulawesi Barat ini ke permukaan Pak? Sebagaimana yang tadi dijelaskan Ibu Ratih bahwa Sulawesi Barat tidak ada. Nah, peranannya BI ini kira-kira seperti apa untuk bisa mengeluarkan Sulawesi Barat ini ke masyarakat, ke dunia, bahwa Sulawesi Barat juga punya unggulan potensi investasi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu ada 2 pertanyaan ya. Yang satu untuk BKPM. Banyak potensi di daerah Ibu, tetapi mungkin belum terekspos. Bagaimana pemerintah bisa membantu mempromosikan potensi investasi di daerah tersebut. Apakah Bu Ratih mungkin masih online dan bisa menanggapi? Ibu, mohon maaf sepertinya Bu Ratihnya sudah tidak bergabung, tapi mungkin poinnya bisa kita simpan untuk kita bantu tanyakan. Mungkin kita langsung ke pertanyaan Ibu yang kedua, mohon maaf. Pak Rizky, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ibu, pada dasarnya peran Bank Indonesia di setiap provinsi itu adalah pertama sebagai advisory. Advisory itu artinya penasehat, ya, penasehat bagi Pemda setempat. Ya, jadi kalau mamanya kami ya advisor kepada Pemprov dan Pemkot. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama untuk apa? Mengendalikan inflasi. Jadi kami sebagai bagian dari tim pengendali inflasi daerah. Yang kedua itu bagaimana kami mempercepat digitalisasi pembayaran. Ya, makanya ada TP2DD. Ya, bagaimana kita mempercepat penggunaan pembayaran digital yang ada di pemerintah. Ya, baik itu pemerintah maupun di masyarakat umum melalui KRIS. Ya. Nah, selain itu, selain pengendalian inflasi, peran Bank Indonesia adalah untuk membantu pemerintah daerah ya, dalam mengembangkan ekonomi perekonomian daerah. Ya, melalui apa? Melalui kita punya UMKM binaan. Ya. Kemudian kita mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Itu sebagian bagaimana kita mengembangkan ekonomi daerah. Ya.
Terus kemudian yang terutama adalah untuk mengedarkan uang yang layak edar bagi masyarakat. Jadi di dompet Bapak Ibu sekalian itu kalau maunya sudah lusuh ya ditukar ke bank, nanti banknya nukar ke Bank Indonesia. Itu. Jadi kalau bedanya di Sulawesi Barat itu belum ada RIRU. RIRU itu Relation Investment Unit ya. Itu belum ada, tetapi kalau di Sulawesi Selatan itu ada unit kami yang bertanggung jawab membantu Pemda untuk mendorong investasi di daerah. Nah ini makanya kami lombakan di berbagai kawasan, di berbagai kabupaten, yuk mana proyekmu yang ready to offer. Ya, terus kemudian kamu bikin proposal, nanti kami nilai. Yang menang kami akan bawa ownernya, ya, terutama yang Pemda-Pemda itu ke luar negeri untuk promote. Ya, kita support untuk promosi investasi dan perdagangan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu ya Bu. Atau mungkin untuk Pak Rizky bisa dipikirkan atau dipertimbangkan untuk perluasan coverage area Pak. Dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat mungkin? Nggak mungkin ya Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, I think we are at the end of our sessions. We are going to wrap up our discussions. Hopefully our discussions were insightful. And before we end, I would like to say thank you so much for all the panelists. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. And yeah, have a good rest of the day. See you in next sessions. Thank you so much. Oh, maaf, closing statement dari Bapak Rizky. Untuk closing statement, ya, pertama, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita lihat bersama-sama bahwa di dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi kondisi perekonomian di Indonesia still resilient. Sehingga yang kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian bahwa perekonomian Indonesia optimis, ya, tetapi but cautious. Ya, jadi harus waspada terhadap perubahan-perubahan. Yang kedua, please invest in Indonesia, ya, utamanya di Sulawesi Selatan, karena banyak sekali sektor-sektor yang butuh sentuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak mungkin kata Pak Dhani tadi, kita butuh investor, ya, terutama investor asing untuk memajukan perekonomian. Ya, banyak sekali area-area yang perlu sentuhan Bapak Ibu sekalian, sehingga saya ingin berpesan kepada para duta besar, wakil duta besar, para konjen, please bring calon investor. Ya, nanti di November kami akan menyelenggarakan SSIF, ya, South Sulawesi Investment Forum. Dan kami ingin mengundang seluruh duta-duta besar yang ada di Jakarta, ya, maupun yang ada di Sulawesi Selatan, come to Makassar, bring your investor, ya, untuk kita nanti tawarkan ini loh project-project yang sudah clear and clean, ya. Dan PR Bapak Ibu Wali Kota Bupati adalah menyediakan project-project itu clear and clear beserta dengan rancangan ke depan sistem kerjasamanya bagaimana. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian closing statement dari kami, ya. Please bring your investor to come to Makassar next November. Thank you. Thank you. Short and nice closing statement. Tetap optimis dan ayo investasi ke Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Rizky bersama dengan Ibu Rati dan juga moderator kita Ibu Erlin Puspitasari MIR. Silakan maju ke depan. Ke depan ya Bapak Ibu untuk diambil gambarnya dulu bersama. Betul. Dan pastinya ini sepertinya waktunya tidak cukup ya.
Yes. Harusnya lebih panjang lagi ya. Kayaknya sih pengennya lebih lama karena kita yakin banget melihat antusiasme dari Anda semuanya juga yang bertanya dan pengen tahu lebih jauh lagi terkait soal investment di Makassar khususnya itu ternyata sangat luar biasa. Betul Ya kan? sekali. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Rizky Ernadi Wimanda dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan dan juga Ibu Rati Purbasari Kania dari BKPM dan moderator kita yang pasti Ibu Erlin Puspitasari MER, Senior Regional Outreach Manager British Embassy Jakarta. Bapak Ibu, setelah bersama-sama kita mengikuti talk show, kami akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengikuti makan siang bersama. Betul. Kebetulan lunch kita hari ini ada di area depan dari ruangan ini. Betul sekali. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, for all delegates, we would like to invite you to lunch. It's lunch time. Untuk Anda yang pengen melakukan lunch di bagian depan dari Nusantara Hall, telah tersedia menu makanan Nusantara yang pastinya siap untuk Anda cicipi. Juga apabila Anda ingin menunaikan ibadah sholat juga kami menyediakannya di lantai 5 di gedung ini. Dan kami harapkan kehadiran Bapak Ibu kembali di dalam ruangan ini pukul 2 siang. Yes. Karena kita akan melaksanakan closing ceremony at 2 p.m. Betul sekali, dan yang pasti juga untuk Anda hadirin sekalian, saat ini sekali lagi kami ingin mengajak Anda untuk bisa menikmati santap siang terlebih dahulu, dan juga for all the delegates, dan juga nantinya akan ada one-on-one bersama dengan Bapak Wali Kota Makassar di Macora Hall di Hotel Derindra. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda pada siang hari ini. Bapak Rizky, terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada all the delegate yes. From Australia. Thank you so much, and also thank you so much. And we hope you enjoy your time in Makassar. Dan kita harapkan semoga para investor-investor dari negara-negara sahabat ini akan berdatangan ke Kota Makassar. Terus dan kemudian melakukan satu perjanjian untuk melakukan investasi di Makassar. Kayak Betul gitu. sekali. Yes. Terima kasih atas kebersamaan kita siang hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan pastinya sukses selalu untuk kota kita Makassar tercinta. Betul. Kita akan kembali bersama dengan Anda pada pukul 2 siang nanti. Tetap berada di sini di event yang luar biasa. Makassar Investment Forum 2024. Saya Fani Ji. Saya Irfan Inje. Pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat menikmati hidangan santap siang Anda. Hadirin yang berbahagia, siang hari ini juga sambil menikmati hidangan santap siang, ada teman-teman kita yang akan menghibur kita. Ladies and gentlemen, please welcome Rainbow Head Band. Give it to you. I will 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 give it to you. Hanya denganmu aku berbagi dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu, tak ada ragu dalam hatiku. Pastikan aku jadi cintamu seiring waktu yang telah berlalu. Mungkin kau yang terakhir untukku. Coba nyanyi lagu kita nyanyi sama-sama. Akan kulakukan semua untukmu agar ku berikan
kita berikan aplaus yang meriah dan hadirin berbahagia masih bersama-sama di Makassar Investment Forum 2024. Yang pasti untuk Anda yang sedang menikmati santap siang, kami ucapkan selamat menikmati makan siangnya. Namun yang pasti untuk Anda seluruh peserta yang juga telah hadir, kami infokan bahwa yang telah melakukan janji untuk bertemu dengan para delegasi dari beberapa negara, kami harapkan kesediaannya untuk nanti bersiap-siap bertemu atau standby di Machora 2. Sekali lagi untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta Makassar Investment Forum yang telah hadir dan telah melakukan janji atau membuat janji bersama dengan seluruh peserta dari luar negeri atau para delegasi, kami harapkan kesediaannya untuk bisa bersiap-siap standby di Machora 2. Thank you. Sekarang kembali kita menyaksikan penampilan dari Rainbow Head Band.